Sudah ya, baik. Oke, baiklah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kayaknya masih kurang semangat hari ini ya. Kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran kita yaitu pelajaran IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Marilah untuk mendapat keberkahan pada hari ini, marilah kita membaca dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan kita awali dulu dengan doa. Silakan ketua kelas mengikuti doa pada hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan insyaallah dengan doa menambah keberkahan dan insyaallah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pertemuan kali ini ya. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah awali dengan mendatangkan lafaz basmalah dan doa. Sekarang Bapak mau tanya dulu ya. Kita kemarin belajar apa? Ya, siapa yang tahu nggak? Nah, Bapak akan mereview ulang ya sebelum Bapak masuk ke inti pelajarannya. Ada ya, siapa yang bisa memberikan pertanyaan? Kita belajar apa? Ayo, silakan di tangan. Ayo, kemarin kita sudah belajar kan? Belajar apa? Belajar IPA. Ayo, kita bisa memberikan perkataan. Ya, coba kamu Anissa. Ya, silakan. Belajar apa kemarin? Ayo. Yang kemarin kita belajar apa? IPA. Nih, Bapak mau tanya dulu nih. Kemarin kan kita sudah belajar pertemuannya ya. Nah, masih ingat kita belajar apa kemarin? Ayo, belajar tentang apa? Tentang apa? Bisnis statis. Apa coba? Coba berikan masalah sedikit aja. Iya. Belajar yang tergilap sama Pak Eko, terus habis itu bisa sempel. Karena ada apa? Karena Ada gaya iya, gaya kok. Oke, mungkin Anda bisa menambahkan macam pemakan. Kemarin kita belajar apa sih? Ayo. Ya, ayo siapa yang bisa berikan? Ini kita mau review dulu ya. Sebelum kita masuk ke inti pelajarannya. Ya. Siapa? Silakan coba Nanda. Ya, ya. Sudah berikan sedikit data. Ya. Silakan. Statis yang apa? Apa ini? Intinya apa intinya? Kita kemarin apa coba? belajar tentang saling menarik, muatan positif, muatan negatif. Ya. Oh, kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis muatan ya. Ada gaya tarik menarik dan gaya. Oke, bagus ya. Kemarin kalian sudah berarti nggak lupa-lupa amat ya, kalian sudah ingat kemarin belajar apa ya. Nah, anak sekalian, hari ini kita akan membahas kelanjutan materi dari kemarin ya. Kemarin kita belajar tentang hukum tolong. Apa konsep hukum tolong? Ya, suatu benda yang misalkan ada dua muatan ya. Berbeda jenis muatannya atau sama muatannya, maka akan terjadi gaya interaksi. Gaya apa? Gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak. Itu disebut sebagai konsep dari gaya tolong. Itu pendapat apa? Ada berapa betul? Yang pertama itu masih ingat yang kemarin kita belajar ada besar dua muatan. Selain muatan apa lagi kemarin kita belajar? Jaraknya. Kalau semakin besar jaraknya, maka gayanya semakin kecil. Kalau jaraknya semakin kecil, gayanya juga semakin besar. Alhamdulillah kalian sudah berhasil menangkap pelajaran kemarin ya. Nah, anak-anak sekalian, oke, sebelum Bapak
mengikuti pelajaran, karena ini mungkin waktunya sudah siang ya. Kita hari ini kita mungkin sedikit ice breaking dulu ya untuk mengejarkan kita supaya lebih fokus pada belajar tadi. Silakan di sini. Ya, siap-siap semuanya berdiri dulu ya. Kita ice breaking dulu. Kayaknya ada Pak Firdi ya. Bentar ya. Ada yang bisa buka WA nggak? Coba. Oke, mungkin kita tepuk pramuka dulu ya. Semuanya berdiri dulu ya. Kita tepuk pramuka berdiri dulu ya. Karena kita pakai baju pramuka hari ini ya. Kita sedikitnya adalah tepuk pramuka. Ya, kita kemarin sudah diajarin tepuk pramukanya ada 3 kali ya. Kita mulai tepuk pramuka ya. Tepuk pramuka. Oke, ayo kurang semangat lagi ya. Nah kemarin ya sudah diajarin oleh sebenarnya ya. Ada 3 jenis tepuk pramuka ya. Ya silakan pertama mencoba ya. Tepuk pramuka. Oke, bagus. Kemarin sudah diajarin ada 3 kali jenis tepuk pramuka. Tepuk ya. Tepuk 1, tepuk 2, dan tepuk 3. Kita mulai aja ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3. Oke, kalau tepuk 3 berarti tidak tertepuk ya. Tepuk 2. Ya, terus suaranya supaya lebih semangat ya. Tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3. Oke, masih ada tempat ya. Tetap konsentrasi ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat di sini adalah proses penolakan. Kita gerakan tangan dulu ya. Peregangan semangat tangannya kita regangkan ya. Oke. Oke. Ini sudah. Oke. Sabar ya. Ya, kita lihat kita akan sedikit dulu ya. Oke, sabar ya. Ini ada sebenarnya. Oke, sabar ya.
Iya. Kita sekarang gerakan tangannya ya. Ikutin tampilan video ini ya. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk ini ya. Ya, oke anak sekalian silakan duduk kembali ya. Oke, baik sekarang kita memberikan esplaining-nya ya. Jadi dalam unit ini adalah kita fungsinya untuk memfokuskan belajar kita supaya lebih terkonsentrasi lagi ya. Oke, nah anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan langsung aja masuk materinya, yaitu pelajaran tentang konsep menguji muatan listrik ya, yaitu tentang konsep elektroskop ya. Silakan ke selanjutnya. Oke, nah lalu sekalian yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini ya, di sini ada 3 ya. Tujuan pertama itu adalah kalian dapat mengetahui ya pengertian dari yang namanya konsep elektroskop ya. Nah ini pengertiannya ya. Jadi kita dapat mendeteksinya, bagaimana muatan listriknya itu, bagaimana itu kita bisa menggunakan elektroskop. Yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi ini kita dapat mengidentifikasikan dan merancang dari suatu elektroskop ya. Dan yang ketiga adalah melalui kegiatan diskusi ini ya, siswa dapat menjelaskan bagaimana fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Jadi hari ini kita rencananya akan melakukan proyek pembuatan elektroskop ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya baru kita membuat elektroskop yang sebenarnya ya. Oke, nah untuk sistem penilaiannya nanti ada 3, ada penilaian keterampilan ya, ada pengetahuan dan sikap. Jadi selama pembelajaran itu akan Bapak nilai sikap kalian dalam proses pembelajarannya, pengetahuannya, dan satu lagi di sini adalah keterampilannya itu. Oke, jelas teman-teman sekalian? Paham ya? Oke, kalau paham kita ada dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke, kalau kita masuk ya, mudah-mudahan kita pasti bisa lebih dekat lagi ya. Oke, langsung saja berikutnya ya. Ya, nah sekarang dalam konsep elektroskop ya, itu fungsinya adalah untuk mengetahui muatan listrik. Kemarin kita sudah tahu dalam konsep sifat muatan listrik itu kalau dia sejenis itu saling tolak menolak, kalau beda jenis itu saling tarik menarik. Nah nanti ternyata ada bagaimana kita dapat menguji suatu benda, apakah dia itu benda tersebut memiliki muatan atau tidak. Dan kita gunakan namanya konsep itu elektroskop ya. Oke, baik. Di sini ada video. Iya. Oke, nah ini ada Bapak kasih video tentang elektroskop ya itu. Iya, oke. Nah, sekarang ini ada konsep elektroskop ya. Bagaimana cara mengetahui apakah sebuah benda bermuatan listrik? Oke ya, nah ini ada dampak dari elektroskopnya ya. Nah, ini dampak elektroskopnya ya. Jadi konsepnya di sini elektroskop ini adalah untuk menguji muatan listrik ya. Boleh. Nah ini ya. Oke. Oke, nah ya. Nah, di sini kita lihat
bermuatan ya, maka ciri khasnya nanti pada yang akan kita buat ya, itu dia akan terbuka ininya ya. Itu. Jadi kalau benda ini akan didekatkan, maka di sini akan terbuka. Jadi ciri khas di sini pada konsep dari konsep ada pada bagian-bagian daunnya, apakah dia bisa membuka atau menutup. Nah, ini misalkan udah bermuatan nih, ini akan kita rancang pada proyek tadi ya. Nah, coba kita lihat di sini ya konsepnya. Ini Bapak kasih ilustrasi dulu ya, bagaimana nanti pada hasil proyek yang akan dikerjakan itu bisa membuktikan benda ini bermuatan atau tidak. Nah ini ya. Nah ini dua daunnya akan terbuka, kedua daunnya. Nah ini ya. Nah ini contohnya kalau misalnya benda ini ada muatan, maka ini akan terbuka. Nah nanti akan kita rancang proyeknya itu pada pertemuan hari ini dan selanjutnya ya. Oke. Dari video yang Bapak tampilkan ini ada pertanyaan untuk konsep proyek yang akan kita kerjakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, baik langsung aja nanti sudah Bapak bagikan LKPD-nya ya, boleh kalian kerjakan. Setelah nanti LKPD-nya dikerjakan dan yang berisikan tentang rancangan proyeknya, nanti kita bisa sama-sama presentasi ya, bagaimana rencana proyek kalian untuk mengerjakan konsep kolektor seperti ini ya. Oke ya? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nanti ada presentasi sekilas untuk mengetahui bagaimana rencana jadwal perkembangan proyek kalian nanti untuk pertemuan berikutnya ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya silakan bekerja ke kelompoknya masing-masing ya. Dan kakak sudah Bapak bagikan yang kemarin itu silakan dikerjakan ya. Oke, silakan dikerjakan. Maksudnya bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Ya silakan gabung ke kelompoknya masing-masing. Oke, sebelum mengerjakan mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mengenai konsep dari elektroskop ini. Ya, benar sekali ya. Harus manja ya. Ya, silakan bekerja ya. Kita akan masuk ke ya. Oke, dalam LKPD-nya ya, perhatikan ya. Di situ kita fokusnya pada rancangan proyeknya ya. Jadi nanti dibuat jadwalnya, tanggalnya, kemudian bagaimana alat-alat dan bahan yang digunakan ya. Bagaimana langkah-langkahnya, cara mengerjakan proyeknya, ditulis pada yang namanya LKPD-nya. Oke, ada pertanyaan teman sekalian mengenai proyek hari ini rencananya? Tidak ada ya, silakan dikerjakan ya. Oke, gambarnya boleh kalian. Oke, di situ juga ada bahan ajarnya. Boleh tuh tambahan referensinya ada di bahan ajarnya ya. Bahan ajarnya apa boleh kalian tambahin ya. Silakan pilihnya. Nah, itu kalian yang ini ya, ini namanya LKPD-nya, di LKPD ya. Nah, LKPD-nya ya. Kelompok mana, Nak? Kelompok ini? LKPD-nya itu sudah. Iya. Gambarnya nanti kamu buat gambarnya serta bagian-bagiannya apa aja, ya. Referensinya bisa di buku atau di bahan aja yang sudah di. Ya. Yang ini, ada pertanyaan.
Iya, betul sekali Siapa ya. Tugasnya ada di makalah kerjanya apa dia ya? Atau nomor 2 itu tulis tulisan belajar di banyak yang Oke, bagian-bagiannya apa ya? Jadi selain buat gambar desainnya, kalian tulis juga apa bagian-bagian dari elektroskopnya, ya itu apa aja. Kemudian nanti bisa kalian tampilkan langkah-langkahnya gimana, alat dan bahan kebutuhan apa. Ya itu nanti kalian perhatikan sendiri diskusi dalam kelompoknya. Ya, kalau itu ya. Ya. Kenapa nggak gabung di situ aja? Pindah ke sini. Duduk sini. Oke, gimana? Ada kendala sampai sini? Ada ya? Oke. Baik, semuanya fokus ya, tidak ada yang tidak bekerja ya. Fokus dengan diskusi kelompoknya masing-masing ya. Ya. Oke ya, ada kendala? Ya, buat lihat fungsinya gimana ya? Jadi bahan-bahannya apa tuh bagian-bagiannya ya? Apa aja bagian-bagiannya? Ada bagian-bagiannya ya. Dalamnya bagian-bagiannya. Semua sudah langkah kerjanya dudukkan ya, langkah kerjanya apa aja, mau ngapain ya. Kerjanya apa aja ya. Ada langkah-langkahnya ya. Ini ya. Apa? Benar. Ratingnya yuk. Ya, ini langkah-langkahnya ya. Kamu tinggal ini aja ya. Kasih kamu ya. Kepala dan bahannya gimana? Itu kalian siapkan ya. Kalian tulis di KKP ini. Iya. Mana? Iya. Iya. Gimana? Udah ada ya?
Desainnya nanti bisa kita gambar sama bagian-bagian apa ya, bagian-bagiannya apa aja. Contohnya ya. Ini bagian-bagiannya apa ya, dan langkah-langkahnya gimana cara. Nah, langkah-langkah pembuatan elektronik itu apa? Ada itu. Silakan diskusikan ya. Alasan ditulis ya, kalian mempersiapkan untuk proyek kalian masing-masing waktunya ya. Ini aku mau nanya. Iya, Pak. Gimana dek? Oh itu rancangannya ya. Boleh kamu tulis di kartunya ya. Sudah ada rancangannya untuk gambarnya? Iya, silakan aja. Ada nggak apa-apa itu ya. Ini apa fungsinya ya? Ya. Fungsi yang fungsi beda ya. Kalau fungsi itu hubungannya apa ya? Kalau fungsinya bagaimana? Gambar desain ya. Nah, itu bisa digambarkan ya. Jangan lupa pakai gambar tadi ya, kamu jelasin ya bagian-bagiannya apa aja di sini ya. Rencana dan langkah kerjanya. Langkah kerjanya apa yang dulu nih ya? Apa yang pertama harus kita siapin ya? Misalkan kita mau motong apa gitu. Pokoknya kita per langkahnya ya. Langkah 1, 2, 3 dan 4. Ya. Oke, kelompok lain gimana? Sudah jelas ya instruksinya ya? Nanti kalau sudah presentasi rencana proyeknya ya, berisi tentang rencana kalian dalam membuat proyek pembuatan elektroskop ini ya. Ini ada kendala nggak? Tidak ada ya, silakan lanjutkan ya. Boleh ya, misalnya bagian-bagiannya itu apa aja, lain ya. Nanti kamu buat bagian-bagiannya ya, apa aja ya. Alat dan bahan apa aja yang dipersiapkan. Nah, kalau alat dan bahan itu berarti apa saja yang perlu kita siapkan dalam membuat proyeknya.
apa aja yang dibutuhkan. Itu kan bisa kita buat alat kan. Nah itu yang akan kita butuhkan. Apakah misalkan gunting ya, nah, itu alat bahannya misalkan bahannya kayak kertas, nah, itu nama bahannya contoh ya. Tuh, jadi alat apa ya, bahannya apa, tulis ya di perencanaan AKPD-nya ya. Oke. Langkah-langkahnya diumumkan ya. Dari langkahnya itu langkah yang paling awal apa? 1 titik apa? 2 langkah keduanya apa? Yang nomor 3 ngapain? 4 ngapain? Nah itu harus kalian tulis ya. Gimana ada? Merah ya? Nah ya sudah bagus ya. Alatnya apa? Kan ada alatnya nanti. Alatnya apa ya? Alat sama bahannya. Ini saja apa ini ya? Ini ya. Bisa. Gimana diajar di dalam? Ya bagus ya. Itu sudah bagian-bagiannya apa ya? Nanti untuk presentasi supaya jelas nantinya ya. Boleh referensi tambahan bisa dilihat di buku atau di bahan ajarnya sudah Bapak bagikan ya. Kalau masih ada yang sedikit bingung ya. Nanti sama-sama kita diskusikan hasil kerjaan kalian. Oke ya. Ada ya? Oh iya. Kita diskusi ya. Misalkan mau bagian sekolah ya. Yang tulis video tadi sudah Bapak bagikan ke masing-masing pelajar ya. Jadi kalau mau putar ulang bisa di-repeat masing-masing ya. Dari link video tadi sudah Bapak bagikan ya. Bisa kalian putar lagi dan kalian diskusi pada masing-masing kelompoknya. Gimana kira-kira ada kendala? Pak Ali ada kendala tadi? Gak ada ya? Nah itu gambar bagian itu ditampilkan ya. Sama yang itu langkah-langkahnya ya. Sudah tuh langkah-langkahnya? Sudah ya? Atau mesti ada yang mau ditanyain lagi untuk masing-masing kelompoknya ya? Oke. Mana ini kelompoknya? Bagaimana sejauh ini perkembangan kelompoknya? Kemudian kenapa? Sebenarnya apa ya? Nanti misalkan SMP adalah apa ya? Terus gimana gitu ya? Sudah sampai mana ini ayo? Sampai mana hasilnya? Punya
Sudah tahu rancangannya ya. Langkah-langkahnya sudah dibuat. Langkah-langkahnya. Oke, jangan lupa buat waktunya ya. Karena mau buat tanggal berapa? Kita rencana waktunya itu besok. Jadi buat tanggal berapa? Hari berapa? Ya. Buat tanggal berapa? Ya. Jangan lupa buat tanggal, hari dan waktunya ya di KPG-nya. Mau buat tanggal berapa, jam berapa, hari apa ya? Sama tentang di KPG-nya. Ya jangan saja jam berapa. Dan rencana proyeknya ya dibuat ya. Rencana proyeknya hari apa? Rencana proyek kita insya Allah besok. Berarti besok hari. Iya, jam. Oke. Gimana? Perkembangannya mana sampai perkembangannya? Kita lagi lihat ini sudah tutup nih. Nanti kalau sudah selesai, kita bisa presentasi masing-masing kelompoknya ya. Presentasi kelompok ya untuk melihat perkembangan proyek kalian ya. Rencananya gimana? Oke. Gimana ada? Simulasi sudah ada? Ini ya. Ya. Gimana anak sekalian? Ada yang mau ditanyain? Sudah jelas ya isinya ya. Untuk kalian tambahan bisa lihat di mana aja atau di buku-buku yang sudah ada di sini ya. Orang gimana tambahan? Oh iya, buat keterangannya ya. Ini buat keterangannya ya. Apa ini? Tapi namanya apa? Ini apa? Siapa proyeknya? Berapa bisa ya? Nanti kita berikan surat ya, supaya teman-teman tahu ya. Oke, dapat sekali ya. Selesai ada pertanyaan? Sudah selesai ya? Oke ya. Bisa presentasi ya. Kamera yang mana Ayo? Iya, ya. Mana sudah? Nah, buat ulasannya siapa
bagian-bagiannya ya. Oke, gimana perkembangan kelompoknya? Kelompok asal ya? Kelompok yang ini? Belum? Gimana? Perkembangannya? Jangan lupa ada langkah-langkahnya sama apa yang perlu dipersiapkan ya. Oke, nanti masing-masing kelompok pada saat temannya presentasi ya, kalian catat poin-poin penting yang disampaikan teman kalian. Ya minimal perwakilan kelompok bertanya satu pertanyaan minimal, nggak apa-apa ya, supaya lebih aktif untuk belajar hari ini ya. Dicatat temennya disampaikan dan mungkin bisa dibuat satu pertanyaan aja perwakilan kelompok saat temennya presentasi ya. Gimana Anda gimana teman-teman sudah? Oh ya, tinggal maju ke finishing ya. Ini ya. Jangan lupa angka-angkanya apa yang harus jadwal dan waktunya berbeda ya. Waktunya hari-harinya jadwalnya apa ya? Ya di sini di atas ya. Sumber referensinya di mana ya? Sumber referensi. Menggunakan dan ajar atau oke, waktu sebentar lagi kita presentasi ya. Gimana, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oh ini sudah buat gambarnya ya? Bagian-bagian satu aja gambar. Bagian kan dia tuh harus satu alat, lalu bagiannya apa aja? Ada bagian-bagiannya kan di konsepnya. Beda ya antara prinsip kerja sama gambar dan bagian ya. Itu kalau dia ada gambar, bagiannya apa jelas gitu ya. Ya. Kalau itu kalau Pak lihat itu kayaknya sebenarnya prinsipnya kerjanya beda ya. Bedakan ya antara gambar dan alat bahannya sama prinsip kerjanya beda ya. Oke. Kelompok B sudah sampai mana perkembangannya? Sudah ya. Oke ya. Kelompok D gimana? Perkembangan kerjanya? Ya, buat ulasan simpan ya. Oke, kalau sudah langsung aja mungkin kita presentasi kayaknya sudah
sudah hampir 90% ya. Kita mulai dari mana dulu nih? Ayo, siapa yang mau siap dulu? Kelompok A. Oke, saat presentasi perhatikan temannya ya, jangan pada ngobrol ya. Dan Bapak harapkan kalian catat poin-poin penting yang disampaikan oleh teman kalian, ya. Pak. Dan diharapkan satu kelompok minimal buat satu kalian. Belajar yang biasa. Mungkin ada kesempatan untuk kalian bertanya. Oke? Sudah siap presentasinya? Ajarnya? Ada? Oke, siap. Oke ya, baik, langsung saja karena waktunya sudah cukup ya. Mungkin karena kalian sudah hampir 80% lebih sudah mengerjakannya bertuntas ya. Oke, langsung saja kali kita mau mulai presentasinya. Oke, baik, kayaknya kita langsung aja presentasi perencanaan proyek ya. Silakan untuk kelompok B, ya silakan kelompok B maju ke depan untuk melaporkan hasil perencanaan proyek yang akan kalian kerjakan pada esok hari ya. Ya, silakan ke depan ya. Slide-nya ya, misalkan antena atau drama boleh pakai ini. Ya silakan ya maju ke depan kelompok B. Ya ini akan melakukan Oke, baik. Ini penampilan dari kelompok D ya. Silakan anak-anak sekalian ke depan ya. Stop kerjanya, perhatikan ke depan apa yang disampaikan oleh menunya dan jangan ngobrol ya. Fokus ke penampilan dari kelompoknya. Ya, silakan kelompok B untuk memaparkan hasil Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok B akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alzana Syamsadifa, saya Arya dari Ramana. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita jelaskan fungsi dan prinsip kerja alat mikroskop. Alat mikroskop adalah alat yang dapat mendeteksi sebuah benda apakah berfungsi sebagai alat kerja. Prinsip kerja alat mikroskop menekankan pada tiga sisi yang terdapat pada satu benda. Alat mikroskop menggunakan wujud. Alat mikroskop merupakan tanda deteksi dengan menggunakan benda positif. Alat mikroskop merupakan tanda deteksi dengan benda bermuatan negatif. 2. Gambarkan desain beserta bagian-bagian alat mikroskop. Nah, jadi ini gambarnya. Bagian sini, bagian kepala, ini insolator, ini plat logam dan daun. 3. Tuliskan rencana dan tulisan langkah-langkah kerja dalam membuat alat mikroskop. Berikut ini cara membuat alat mikroskop sederhana. Pertama, siapkan alat untuk membuat alat mikroskop, yaitu kertas aluminium, paku besar, dan toples plastik atau kaca beserta bentuknya serta gunting. 2. Potong kertas aluminium membentuk persegi panjang dengan ukuran 5 cm atau 15 cm dan persegi dengan ukuran 15 cm x 15 cm.
Juga untuk kertas aluminium persegi panjang menjadi jarum dan kertas aluminium persegi menjadi bola aluminium. Kemudian sambungkan jarum dan bola aluminium menjadi satu. 4. Ulangi tutup toples dengan menggunakan paku. Kemudian letakkan rangkaian bola dan jarum aluminium pada toples. 5. Potong aluminium dengan ukuran 2 cm kali 10 cm menggunakan gunting. Kemudian bengkokkan hingga menyerupai daun elektroskop. 6. Bengkokkan ujung jarum elektroskop hingga membentuk angka kayu. 7. Letakkan daun elektroskop pada ujung jarum yang telah dibengkokkan. 8. Tutup toples dengan tutupnya. Terakhir 9. Elektroskop siap diuji. Alat dan bahan apa yang diperlukan dalam membuat elektroskop? Cara membuat elektroskop sederhana. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam membuat elektroskop sederhana. 1. Botol kaca yang kecil. 2. Gelas. Kawat tembaga ukuran sedang yang terdapat pada kabel listrik atau bekas TV kabel. 3. Kertas biasa atau bisa juga menggunakan kertas timba bekas kop. 4. Gunting untuk gunting kertas. 5. Tang digunakan untuk memotong dan membengkokkan kawat tembaga. 6. Pensil. 7. Pulpen kertas. 8. OMG. 5. Coba gambarkan apa yang terjadi jika A. Elektroskop netral. Jadi ini adalah gambar ketika elektroskopnya bermuatan netral. B. Elektroskop didekatkan benda bermuatan listrik positif. Ini gambarnya. Saat elektroskop didekatkan dengan benda bermuatan positif, muatan negatifnya akan ditarik menuju kepala elektroskop dan muatan positif menuju daun-daun elektroskop. Daun-daun akan saya menjauh karena mempunyai muatan sejenis. Elektroskop adalah alat yang dapat mendeteksi sebuah benda atau benda tidak Elektroskop juga ada bentuknya bermuatan listrik pada benda. Dan sebenarnya saat didekatkan dengan benda bermuatan negatif, muatan positif ditarik ke kepala elektroskop, muatan negatif menuju daun-daun elektroskop. Baik, ini alat pengamatan dari kelompok B ya. Mungkin ada satu pertanyaan, ayo silakan yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Ya silakan Pak Ali. Ya pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Soalnya. Saya ingin bertanya, kenapa elektroskop bisa mekar saat didekati benda bermuatan positif dan negatif? Ya silakan. Terima kasih. Silakan ya. Silakan. Terima kasih kepada kalian yang sudah bertanya. Jawabannya, pada saat awal elektroskop itu bermuatan netral. Lalu saat didekatkan dengan benda bermuatan positif atau negatif, maka misal didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka benda bermuatan negatifnya akan menempel pada kepala elektroskop. Lalu benda bermuatan positifnya ke daun elektroskop. Maka daun akan memekar karena bendanya saling tolak menolak dan sejenis. Terima kasih. Tanya apa lain? Ya silakan bertanya. Berdiri ya. Iya, silakan Bapak yang bertanya ya. Saya bertanya, apa penggunaan elektroskop? Oke, ya. Ya mungkin bisa diulangi lagi ya. Silakan jawab. Oke, makasih sudah menjawab. Jadi, apakah penggunaan elektroskop pertama mengetahui adanya atau tidak adanya muatan listrik pada satu benda, mengetahui jenis muatan listrik pada satu benda, dan mengetahui jumlah muatan listrik pada satu benda. Ya. Oke, baik. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya? Cukup ya? Baik. Sudah pertanyaan ya? Yang lain cukup ya? Baik. Oke, kalau tidak pertanyaan, kita tepuk tangan dengan untuk kelompok B ya. Ya, silakan kelompok selanjutnya kelompok A. Ya, silakan kelompok A.
silakan. Oke, silakan kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok A yang mempresentasikan alfabet listrik statis elektroskop. Lalu mari perkenalan, nama saya Reza Surya Rafa. Nama saya Nabila Hairunisa. Nama saya Nabila Hairunisa. Nama saya Nabila. Baiklah, langsung belajar mengulang lagi. Pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Nabila. Pertanyaan pertama, jelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Fungsi elektroskop adalah untuk mengetahui jenis muatan yang ada dan prinsip kerjanya. Dan prinsip kerjanya menentukan oleh ini. Untuk gambarnya. Pertanyaan nomor 2 akan dijelaskan pada ayat salah satu lagi. Baik, di sini ada gambar elektroskop dan di sini ada kepala, ini isolator dan di sini dindingnya. Di sini ada plat logam dan di sini ada daun. Baiklah, pertanyaan kedua akan dijelaskan oleh Atia. Pertama, siapkan ketahanan Waktu besar dan waktu pasti yang kaca dapat diganti dengan potong plastik seperti ini. Lalu potong kertas aluminium membentuk mesin panjang 5 cm dan 5 cm persegi 12 cm kali 5 cm. Bentuk kertas aluminium persegi panjang menjadi jarum dan kertas aluminium persegi menjadi bola aluminium. Kemudian satu rangkaian menjadi satu. Lupa itu toples dengan mungkin rangka paku. Kemudian masukkan rangkaian bola dan jarum aluminium seperti pada gambar. Gunakan sebuah gunting untuk memotong aluminium dan ukuran 2 cm kali 10 cm. Selanjutnya bengkokkan berbagai upaya dengan elektroskop. Lalu bengkokkan. Kesimpulannya adalah elektroskop adalah alat yang biasa digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada suatu benda. Tidak hanya itu saja, elektroskop juga dapat digunakan sebagai penentu jenis muatan benda. Elektroskop bekerja berdasarkan prinsip induksi listrik. Elektroskop terdiri atas bagian bagian dalam dan bagian luar. Pada bagian dalam terdapat 2 buah batang dan atau keping yang dapat bergerak bebas dan biasanya terbuat dari emas. Pada bagian luar terdapat sebuah konduktor yang dipisahkan dengan bagian yang berbahan isolator. Oke. Kalau mungkin jadwalnya apa misalnya tanggal? Kami rencana untuk membuat elektroskop itu besok. Besok masih jalan terus setengah 1. Hari apa hari? Hari Kamis. Tanggal 24 November 2022. Oke, bagus. Oke, baik, ini presentasi dari kelompok B ya. Mungkin ada 1 atau 2 yang mau bertanya. Ya silakan. Ya silakan Azalea mau bertanya. Tegak dulu ya. Ya berdiri ya. Suaranya besar ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B ingin bertanya apa keunggulan dari elektroskop? Ya, silakan dijawab. Kami proses dulu pertanyaannya. Baiklah, pertanyaannya akan dijawab oleh salah satu Larissa. Apa kegunaan elektroskop yaitu seperti yang sudah kita ketahui dari elektroskop merupakan alat yang biasa digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada suatu benda. Sekaligus menentukan jenis muatan benda. Oke, jadi keunggulannya untuk mengetahui muatan ya listrik. Oke. Yang lain ada yang mau tambahkan? Tidak ada ya. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok A. Ya, silakan untuk kelompok. Terima kasih. Iya. Oke. Baik, kelompok C ya, silakan. Kawan-kawan. Ya, sampai disampaikan.
benda apakah bermuatan listrik atau tidak. Prinsip kerja elektroskop menekankan pada impulsi listrik yang terdapat pada suatu benda. Jadi yang paling atas itu ada kucuk, di tengahnya itu ada batu motor, kalau yang dalam logam, airnya adalah susu. Berikutnya, tuliskan rencana melakukan melakukan kerja dalam lembaga ekskop. Pertama, berkertas, lalu potong kertas tersebut menjadi kecil-kecil, masukkan kertas tersebut ke dalam botol, ambil aluminium secukupnya, potong aluminium foil dalam ukuran cm, angkat kawat lembaga dan tutup kawat sampai kawat lembaga tidak berbentuk seperti setengah lingkaran atau seperti itu. Letakkan potongan aluminium foil pada ujung kawat lembaga yang telah ditekuk, lalu lipat aluminium foil tersebut. Masukkan kawat lembaga yang telah diberi aluminium foil ke dalam botol, tutup botol tersebut dengan bagus. Buat aluminium foil seperti bahwa dipisahkan pada ujung lembaga yang dibuat. Masukkan pengganti plastik pada rambut dan diikatkan pada aluminium foil yang telah dibentuk seperti bola. Dan nanti ada di sini. Apakah kesimpulan? Kesimpulan dari hasil diskusi kali ini adalah kami dapat mengetahui fungsi elektroskop, bagian-bagian elektroskop, saat pekerjaan elektroskop, dan cara pembuatan elektroskop. Oke, apa di sini? Dan tanggal 23 tanggal 24 Oke, berarti apa? jam setengah satu. Oke, baik, ke yang lain ada yang mau disampaikan? Ya, oh ya, silakan ya, Abdurrahman ya. Jadi ya, kita ada yang mau ditanya untuk kelompok C ya. Suaranya besar ya. Dari kelompok B bertanya, pertanyaannya adalah mengapa elektroskop bisa bergerak? Terima kasih. Singkat aja ya, silakan mungkin mau disampaikan. Kali apa si Yuri? Langsung aja singkatnya aja. Kenapa elektroskop bisa bergerak? Hal ini dikarenakan benda akan menggunakan elektron-elektron sehingga kalau tetap di dalam elektroskop akan bergerak menuju ke daun-daunnya dan membuat daun semakin jauh dan lebih dekat. Oke, oke, main. Yang mau tanya ya? Silakan. Saya Salsabila Alexa dari kelompok A, izin bertanya. Jenis muatan apakah elektroskop? Oke, bertanya apa aja? Silakan, singkat aja ya. Jenis muatan elektroskop berbeda, yaitu jenis muatan netral, positif dan negatif. Terima kasih. Oke, yang lain ada mau tanya lagi? Tidak ada ya. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok C ya. Oke, bagus ya, sudah bagus ya. Ada beberapa dari kalian sudah bertanya ya, jadi Bapak cukup apresiasi ya. Silakan kelompok C untuk berikan ya. Kelompok lain kan kelompok D ya. Ya, silakan kelompok D ya. Nanya belajar teman-temannya. Kemudian sudah presentasi tetap fokus ya. Apa yang disampaikan temannya kalian catat poin-poin pentingnya ya, dan kalau mau ditanyakan silakan tanyakan ya. Ya silakan ya. Ya.
Buat berapa waktunya, jadwalnya, cerita aja. Saya menanyakan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaitana ya, Dek. Iya. Langsung aja. Pertama, jelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Fungsi elektroskop adalah selain menjaga untuk mengetahui benda bermuatan listrik atau tidak, elektroskop juga dapat digunakan untuk mengetahui jenis muatan listrik suatu benda. Sedangkan prinsip kerja elektroskop adalah menekankan pada listrik yang terdapat pada suatu benda. Selanjutnya, gambarkan desain beserta bagian-bagian elektroskop. Sebutin aja ya, tanya. Kita suasana aja. Pertama, kenapa yang kedua batang besar? Oke, kita ulang lagi, coba bakat aja apa bagian-bagiannya. Ayo, coba jelasin dulu bagian-bagiannya. Kedua yang ada yang paling atas itu ada knop, terus Iya. yang kedua itu ada batang monitor, dan yang bawahnya itu ada zona program, terakhir yang di bawahnya ada skill. Iya, iya. Jelaskan usaha dan utamakan kerja dalam membuat elektroskop. Siapkan aluminium foil warna besar atau flash plastik atau kaca atau diganti dengan bekas seperti potongan aluminium sepanjang 5 cm kali 15 cm dari persegi 15 cm kali 15 cm. Bentuk kertas aluminium sepanjang menjadi jarum dan kertas aluminium persegi menjadi bola aluminium. Kemudian sambung rangkaian menjadi satu. Bangun untuk toples dengan menggunakan paku. Kemudian masukkan rangkaian bola dan jarum aluminium seperti pada gambar. Gunakan sebuah bagian untuk memotong Ada bahan yang diperlukan dalam membuat elektroskop. itu adalah botol kaca yang kuning, dua kawat tembaga yang biasanya terdapat pada kabel listrik atau bekas kabel. Tiga kertas biasa atau bisa juga menggunakan kertas 5 4 gunting untuk mengikuti kertas 5 tang menggunakan memotong dan membentokkan kawat tembaga 6 pensil 7 lubang kertas dan 8 materi. Elektroskop adalah alat yang dapat mendeteksi sebuah benda atau bermuatan listrik atau tidak. Prinsip kerja elektroskop menempatkan industri listrik yang menggunakan pada suatu industri listrik sendiri dapat dilakukan dalam jenis benda atau tidak. Ini terjadi akibat pengaruh dari benda listrik yang diarahkan ke benda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kelompok D ya. Mungkin ada yang berikan pertanyaan. Kian Naura, silakan bertanya untuk kelompok B ya. Bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan perhatikan pertanyaan temannya untuk kelompok D. Pertanyaan dari saya, terbuat dari apakah elektroskop? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan saya Pak. Boleh diceritakan sedikit aja mungkin lihat dari awal dan akhir. Nah, sebentar ya, ini lagi diskusi ya kelompoknya. Ya silakan disampaikan kalau Aida boleh. Sebelumnya terima kasih kepada Naura yang sudah bertanya. Izin menjawab. Jadi berdasarkan presentasi kami, alat dan bahan
yang diperlukan untuk membuat elektroskop adalah pertama, botol kaca yang bening, kedua, kawat tembaga, 3 kertas biasa, 4 gunting, 5 tang, 6 pensil, 7 pulga kertas, dan yang ke-8 obeng. Terima kasih. Oke, ya. Itulah penjelasan disampaikan oleh menjawab pertanyaan dari Amuda ya. Mungkin satu lagi ada terus. Silakan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima dari Kelompok B bertanya, bagaimana kondisi muatan pada elektroskop? Coba dibilang lagi kayaknya. Bagaimana kondisi muatan pada elektroskop? Bagaimana? Kondisi muatan pada elektroskop. Oke, silakan disingkat aja ya jawabannya. Sudah ada. Jadi kondisi awal elektroskop itu adalah netral dan didekati oleh tingkat bermuatan negatif. Iya. Lalu muatan posisi dari kepala elektroskop kemudian muatan negatif itu dengan Oke, bagus ya. Itu jawaban pertanyaan dari Mariki ya untuk kelompok B. Baik, untuk kelompok B, mana sudah cukup? Sudah ya? Alhamdulillah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok B ya. Oke, baik. Silakan kelompok B untuk kembali ke posisinya masing-masing ya. Baiklah, alhamdulillah Bapak sekalian ya, sudah sama-sama kita hari ini melaksanakan kita pelajaran, namanya kita merencanakan proyek pembelajaran ya. Kita selalu proyeknya akan membuat elektroskop ya. Pelaksanaan proyeknya akan dilaksanakan pada besok hari ya. Oke, Bapak kita apresiasi di antara kalian sudah menunjukkan apa maksud responsnya apa, sudah memberikan alat dan bahan yang gimana yang harus dipersiapkan, langkah-langkahnya juga sudah kalian presentasikan ya. Apresiasi juga pada kelompok lain yang sudah berani untuk mengajukan pertanyaan. Nah ini alhamdulillah pada hari ini baru hari ini agak ramai ya, mengajukan pertanyaan ke kelompok lain ya. Jadi belajar berpendapat dan menyampaikan pertanyaan ke kelompoknya ya. Oke, dari presentasi ini mungkin ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin sekilas aja apa yang teman-temannya ya. Dari beberapa tampilan tadi mungkin ada yang mau sedikit mengambil ulasan atau memberikan sedikit apa tadi tentang yang disampaikan oleh kelompok kalian. Ada yang mau memberikan tanggapan? Tadi aku sudah. Oke ya, silakan Maliki ya. Oke ya. Jadi elektroskop itu alat digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda itu bermuatan listrik atau tidak, juga untuk mengetahui jenis muatan benda. Nah, jadi konsep prinsip elektroskop itu saat benda bermuatan netral dan didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka elektroskop yang tadinya daunnya kuncup akan menjadi mekar karena positif tersebut. Oke ya. Oke, bagus sekali ya. Oke, ya mungkin ada lagi satu lagi yang langsung memberikan ulasan ya. Siapa yang mau bisa ulasan? Ya, siapa ya? Tadi ini mari kita ini dari pendapat kelompoknya masing-masing ya. Dari kamu rangkum ya. Mungkin ada satu lagi ya. Coba. Ya. Yang mungkin memberikan ulasan tentang apa presentasi yang disampaikan oleh kelompoknya apa? Jadi elektroskop itu alat yang berfungsi untuk mendeteksi apakah semua benda itu ada muatan listriknya atau enggak. Oke, jadi tentang maksud elektroskop tadi katanya tentang memberikan mendeteksi muatan listrik ya. Oke, bagus sekali ya. Jadi beberapa di antara kalian sudah mampu untuk memberikan ulasan dari pendapat masing-masing kelompok yang presentasikan tadi ya, sudah bagus ya. Oke, baik, ada pertanyaan mengenai ulasan presentasi dari kelompok masing-masing tadi? Tidak ada ya. Nah ini hanya secara teori ya. Nanti kita buktikan besok apakah elektroskop yang kita buat itu benar-benar dapat mendeteksi muatan listrik ya. Oke, secara sekilas ya. Oke, secara umum Bapak beri penjelasan lagi ya. Elektroskop ini secara mudah kalau dia bentuk seperti ini ya. Ini bentuknya. Jadi kalau misalkan pada elektroskop ya itu pasti ada kepalanya. Bagian kepala itu ini ya. Nah kemudian apa yang dipresentasikan oleh kelompok kalian itu masing-masing sudah
Pak kira sudah bagus ya. Di sini benar ada menunjukkan batang dari elektroskop ya. Kemudian di sini ada juga namanya daun elektroskop. Jadi ada kepalanya, ada batang lehernya, kemudian ada daunnya. Jadi ketika benda itu elektroskop itu didekatkan oleh benda yang memiliki muatan listrik, maka daunnya akan terbuka. Ya, bagaimana nanti konsep pada proyeknya nanti akan kita jelaskan pada proyek besok akan kita kerjakan. Ya, oke. Oke ya. Nah ini fungsinya ya. Nah, jadi bagian elektroskop ya, ada elektronnya, maksudnya ada kepala elektroskopnya ya. Kemudian ada konduktornya, ada daunnya, dan ada dari dinding kacanya. Ini bagian-bagian secara umum yang akan kita laksanakan proyek pada besok hari ya. Ya. Nah ciri-cirinya adalah kalau misalkan elektroskop itu didekatkan oleh benda bermuatan positif dan negatif ya, maka daunnya akan terbuka ya. Nah ini lihat nih, benda bermuatan negatif tadi misalkan didekatkan, maka kepalanya dia bermuatan positif ya. Kalau misalkan benda bermuatan positif, maka daunnya terbuka, kepala positifnya bermuatan negatif. Ya, ini buktinya bahwasanya kalau elektroskop itu didekatkan oleh benda bermuatan, maka daunnya akan terbuka. Ya, kalau misalkan dia tidak bermuatan, maka dia daunnya akan tertutup. Oke ya. Baik, ada pertanyaan untuk konsep elektroskop ini? Nah, ini Bapak jelaskan lagi tentang fungsi fungsi kerjanya, sama tadi apa saja yang kita persiapkan untuk besok hari ya. Coba ada pertanyaan? Jelas ya? Kita ulangi ya. Jadi kita sudah belajar kenapa elektroskop ya, fungsinya apa, kemudian yang kedua bagaimana cara mendeteksinya ya, dan ketiga adalah bagian-bagian dari elektroskop ya. Belajar untuk yang hari ini ya. Oke, dari pembelajarannya mungkin ada yang memberikan kesimpulan nggak? Ayo kita apa? Kesimpulan ini yang sudah kita bahas ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Coba kali ya. Oke ya. Coba berikan kesimpulan ya. Kesimpulannya, konsep dari elektroskop ini adalah induksi listrik serta membuat tolak menolak atau akan dapat tarik menarik apabila pada muatan sejenis. Cara kerja elektroskop adalah dengan mendekati benda yang akan dideteksi apakah bermuatan atau tidak pada objek elektroskop. Ya, oke ya, kalian. Mungkin yang lain ada berikan sedikit lagi tambahan tentang kesimpulan kita pelajari kali ini apa? Ya, coba bentar ya, silakan kita. Ya. Kemarin yang saya dapat hari ini, jadi kita belajar tentang konsep elektroskop. Rencana proyeknya ya. Rencananya. Nah, di dalam rencana itu tuh kita mengetahui ada beberapa tujuan dari pembelajaran ini. Jadi kita bisa mendeteksi benda bermuatan listrik dengan elektroskop dan merancang elektroskop dan mengetahui fungsi dan fungsi kerjanya. Iya. Oke, jadi hari ini kata kamu tadi kita sudah mempersiapkan untuk proyek besok, bagaimana fungsi elektroskop ini apa, bagaimana cara mengidentifikasi muatannya. Jadi sudah tahu juga kita harus dipersiapkan pada perencanaan proyek pada besok hari. Ya, oke, sudah bagus kayaknya ya. Kalian sudah bisa berani mengutarakan pendapat ya. Kalau yang penting semangat kalian itu Bapak apresiasi ya dalam memberikan pendapat, argumentasi. Oke, mungkin ada pertanyaan nggak untuk perencanaan proyek hari ini yang akan dilaksanakan pada besok? Tidak ada ya. Kalau kita nanti besok nanti kita berjumpa kembali ya. Tujuannya adalah kita akan melaksanakan proyek pembuatan elektroskop. Mohon nanti alat dan bahannya itu dibawa ya. Alat dan bahan yang sudah kalian diskusikan pada masing-masing kelompok. Nah, setelah alat dan bahan dibawa, nanti langsung kita praktekkan, kita buat proyeknya. Oke ya, jelas? Jelas ya? Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, Bapak akan kasih refleksi pembelajaran hari ini. Silakan, sudah Bapak bagikan linknya di WA-nya, refleksinya belajar hari ini. Ya, silakan di ini ya, refleksinya bagaimana pembelajaran hari ini ya. Oke.
isinya ya. Oke. Ya silakan ya di ini ya. Ada ya. Oke, silakan isi refleksi pembelajaran hari ini ya. Di yang sudah Bapak berikan ya. Bagaimana kita belajar apa, kemudian bagaimana langkah apa tuh kendalanya bagaimana, mungkin kesan-kesan gimana ya, refleksinya ya. Sudah diisi refleksi pembelajaran dari ini ya. Oke, kita belajar apa, kemudian kendalanya gimana ya. Mungkin apa, mungkin ada sesuatu yang beda, mungkin bisa kalian jawab di refleksi pembelajaran. Oke, sudah semua ya. Oke, baik. Alhamdulillah sudah semua sudah misinya ya. Sudah semua kayaknya sekali ya. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih pembelajaran kali ini ya. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang proyek perencanaan pembuatan mikroskop ya. Bagaimana konsep mikroskop itu, bagaimana alat-alatnya, bagaimana kalau sekalian disiapkan besok ya. Kemudian apa langkah-langkah apa yang harus kita lakukan pada itu nanti akan kita terapkan pada pelajaran. Mungkin ada pertanyaan untuk kegiatan kali ini? Tidak ada ya, kalau tidak ada, baik. Kalau tidak ada, untuk pertama selanjutnya kita akan melaksanakan proyek pembuatan mikroskop dan menguji muatan fisik pada suatu benda dengan menggunakan mikroskop. Bapak mohon kalian bawa alat dan bahannya serta apa yang harus disiapkan untuk besok harinya. Ya, baik. Terima kasih anak-anak sekalian ya yang sudah berbakti pada hari ini. Mari kita bersama-sama melaksanakan lafaz hamdalah. Baik, silakan doa dipimpin oleh Niki. Silakan Oke, baik, terima kasih anak-anak sekalian, tetap semangat belajar ya. Maju terus, pantang mundur ya. Bapak ini jangan, mari kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir dengan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beristirahat ya. Oke, silakan.